Ngapain ngurusin anak orang lah? Siapa yang ngurusin anak orang? Gue kan cuma lagi ngasih wawasan sama kalian. Ah, ngapain sok-sok ngebela yang lain-lain? Lu ngebela keluarga diri sendiri aja lu nggak mampu. Ya. Ngapain lu pengen jadi pahlawan buat orang lain, sedangkan lu jadi pahlawan buat keluarga lu sendiri nggak bisa? Gimana dong? Ah? Sehat sayang. Penting banget ngasih tahu lu akun anak gue buat apa? Ikut-ikutan apa? Siapa yang ikut-ikutan? Kalian itu nggak tahu apa-apa. Ah, siapa yang ikut-ikutan? Gue dilabrak duluan. Nih asal kalian tahu ya, gue ini dilabrak duluan sama WC umum. Ya paham kalian? Gue dilabrak dulu sama WC umum. Ngerti nggak? Terus gue nggak boleh. Ingat ya, di media sosial selagi nggak lu menyebut nama, nggak nunjuk seseorang, ya bukan berarti buat lu. Tapi kalau lu tersinggung, lu baper, itu urusan lu, ya. Tapi kalau lu udah ngelabrak langsung nge-DM ke akun gue, seakan-akan gue itu nuduh lu pelakunya, itu udah salah. Apalagi lu datang-datang memaki, menghina, abis-abisan. Semut aja dihina, dimaki, digigit aja, baling gigit. Apalagi gue nenek-nenek udah tua, pengalaman, paham. Gue suruh diem. Nenek-nenek yang mana dulu akan diem? Ngerti nggak kalian? Bukan yang lu duluan, makanya kalian kalau nggak tahu diem. Gue nggak sebodoh yang kalian pikir, ya. Begitu gue dilabrak DM gue, ya, baru gue tiap piti gue sindir dia, ya. Dan itu gue nggak pernah nyebut nama. Kalau dia sindir, dia ngerasa, ya itu urusan dia. Kan begitu dong. Orang gak percaya apa kata kau, terserah. Gue gak penting juga kalian percaya sama omongan gue. Kan gue bilang, ya, apapun yang gue bilang kalian gak percaya, itu urusan lu. Yang penting urusan gue sama Tuhan. Ya, gue sebagai manusia dihina, dimaki, dicaci di DM gue, ya. Ya gue harus balas dong. Buat apa gue punya mulut? Buat apa gue punya tangan? Buat apa gue punya mata? Buat apa gue dikasih otak? Ada orang menghina diri sendiri, kasarnya nggak bisa belain. Kan begitu dong. Ya, kalau misalkan sekarang kalian tahu banyak berseliweran viti-viti menghina gue, memaki gue. Apa gue baper? Apa gue ngeblok? Apa segala macam? Nggak pernah gue. Silakan aja. Ya kan, yang nyebut nama gue Indah aja banyak kok. Ya, ngapain ngurusin sampah-sampah? Apalagi gue nggak nyebut nama, ngapain tersinggung? Ya lu ngerasa ya itu baper, urusan lu, kan begitu. Belum tentu juga kalian itu akan jadi nenek-nenek, ya kan? Kalian tuh belum tentu juga sampai kayak umuran gue 52, masih cantik, masih strong, ya kan? Belum tentu kalian seumuran gue masih sehat kayak gue. Iya dong? Bisa aja seumuran gue kalian udah stroke, udah meninggal, udah darah tinggi, udah segala macem. Kan begitu dong. Makanya gue mau bersyukur aja. Kalian mau ngatain gue nenek peot, nenek apalah. Ya kenyataannya gue kagak peot, ya kan? Kenyataannya gue masih cantik. Kenyataannya gue masih beraktivitas segala macam, ya kan? Ngapain gue harus sakit hati? Ngapain gue harus baper? Berarti kalian bukan tertuju kepada saya yang kalian katakan, iya dong? Ngapain gue harus baper? Silakan aja kalian mau ngatain gue apa. Jadi jangan, lagian ini media sosial, ya. Ini media sosial. Lu berani bermain media sosial, lu harus tahu
tahan banting, lu harus kuat mental. Lu kalau nggak kuat mental, jangan bermain medsos sayang ya. Karena media sosial ini jahat. Jahatnya apa? Lu tahu gue nggak tahu lu. Kenapa kalian berani maki-maki gue kayak gimana? Coba lu depan gue, kalau berani maki-maki gue, nih kuping gue jangan satu, gue kasih 2 buat lo, ya. Jadi anggap aja sampah-sampah yang tidak bertanggung jawab, yang menghina gue, kan begitu dong. Kalau di media sosial lu baper, lu cemen, ya elah, ngapain lu bermain medsos, ya kan? Kan begitu. Kan gue bilang, gue ngadepin kalian mah sambil tiduran, sambil nyantai, kayak duduk di pantai. Ya. Jadi lucu gitu kalau lu dikit-dikit baper, lu menghina orang. Nih WC umum ya, kerjaannya nih WC umum ya. Dia kalau menghina orang abis-abisan ya, itu seenak bibir dia yang banyak silikon, ngerti nggak ya, doble. Itu suka-suka. Tapi kalau lu dihujat orang ya, dimaki orang, itu dia kayak kebakaran jenggot. Lu nggak paham sifat dia ya? Lu orang nggak paham. Dia menghina Anggun itu udah kayak apa tahu? Menghina fisik lo ya. Udah yang dibilang manusia setengah Hanoman, setengah kadal, apalah segala macem, ya kan? Lagian dia disenggol dikit aja sama orang, wah, ya kan? Dikatain artis miskin nggak terima. Ya lu kalau memang lu merasa kaya, ngapain lu baper? Kan gitu, berarti dia ngerasa kalau dia miskin, kan begitu. Kalau gue mah nggak ngerasa gue jadi nenek peot, nenek Dora. Makanya kalian mau ngatain gue apa ya, santai aja. Baru dikatain artis miskin, wah balik nyerangnya yang manusia setengah kadal, apalah. Ya kan, makanya bilangin sama WC umum ya, lu giliran nyenggol orang habis-habisan lu terima, giliran lu nyenggol orang nggak terima. Makanya jaga mulut, jaga lisan. Orang disakitin itu nggak enak, orang dihina tuh nggak enak, orang dimaki-maki tuh nggak enak ya, gitu loh. Karena apa? Semua orang itu nggak semua yang lu mau. Semua orang itu nggak apa yang lu dikasih cuma duit 50 atau 100 ribu lu nyembah-nyembah lu. Kan kagak ya. Seperti itu loh. WC umum apa coba diperjelas. Ya masa lu ini jangan, inilah terkadang gobloknya minta ampun. WC umum aja minta diperjelas. Ya kalian tahu kan WC umum itu gunanya buat apa? Kalian tahu nggak WC umum? Toilet umum, WC umum itu buat apa? Kalian tahu nggak? WC umum. Emang kalian nggak pernah pergi-pergi? WC umum kayak misalkan di di pom bensin atau di pasar-pasar, toilet umum, WC umum. Itu gunanya buat apa? Ya buat kencing, buat berak. Buat siapapun boleh. Emangnya buat makan? Ya kagak lah. Buat kencing, buat berak siapapun boleh. Ngerti nggak? Masa harus diperjelas? Cuma WC umum aja harus diperjelas. Kalian sekolah nggak sih? Kalian ngerti baca nggak? Ya kan? Ajak ring aja. Ya nggak apa-apa. Sebut nama, kan gue bilang kalau suruh sebut nama bayar 200 juta. Capek gue baca typingan yang begitu-begitu melulu. Ngerti gak sih lo? Rasanya melek. Ada gak bahasa yang lain yang lebih keren,
Ya, jangan sebut nama udah berulang-ulang kali. Kalau gue suruh nyebut nama bayar 200 juta. Gue sebutin mau berapa ribu kali sebut, jangan ribuan deh ya, capek gue ntar. Mau puluhan kali sebut gue sebut. Jangan terlalu norak kalian, ya. Gue tuh nggak pernah takut dengan siapapun, ya. Apalagi yang bilang takut-takut. Ya, orang dia udah tahu alamat gue di mana, tinggal gue di mana, kerjaan gue pun di mana, dia tahu. Ngerti nggak? Kalian tahu kan kerjaan gue di mana, tinggal gue di mana, ngapain gue harus takut? Ya, keberadaan gue udah tahu semua. Kecuali gue ngumpet, baru kalian bilang takut. Lah gue setiap kali ada di mana-mana, jangan bilang takut, ya. Itu namanya kalian tuh bodoh, mau nakut-nakutin orang, mau mencelek orang, tapi kalian bodoh sendiri gitu loh. Ngerti nggak? Pinter lah dikit kalian. Ya, so terkenal lah. Emangnya apa hubungannya terkenal sama enggak? Agent LC katanya, Nek. Bener nggak? Bener sayang. Iya, kalau kalian mau jadi LC boleh ya. Emang kamu baru tahu? Semenjak Bunda nongol di TikTok, orang-orang udah tahu. Bunda kerjanya di Hotel Fashion, ya, punya agensi karaoke di Hotel Fashion, di B Fashion, di Nick Karaoke, ya. Jadi kenapa baru tahu? Ketinggalan banget kamu beritanya. Oh, ini nongol lagi nih. Bentar guys, gue ngeblokir yang ngomong jorok-jorok. Salam sama Kak Rizka B Fashion. Rizka, sehat bun, sehat sayang. Ekor-ekor pada julid emberan, teh pucuk. Kamu yang sekolah nggak mabok-mabok bangga DJ share depan umum. Loh, ya mabok-mabok gue, duit-duit gue. Kenapa jadi repot? Lu nggak suka gue ngeliat VT gue, ya lu gak usah ngeliat. Lu girang kangkung kering ngomongnya bahasanya anjay apa segala macam, kalian pada ketawa, ya kan? Ngomong jorok-jorok, maki-maki nenek, kakek, emak apa, kalian pada ketawa, dibikin lucu. Giliran gue mabok-mabok sendiri, kalian hujat gue, ya kan? Gimana? Giliran lu kangkung kering ngomongnya itu parah, dibikin bahan lelucon, ngedidik nggak baik, ya kan? Gue mah ngurusin orang dapat pahala sayang, gue mah ngurusin ngebela orang dapat pahala, ya. Emang dapat apa? Numpang tenar, ngapain tenar? Gue udah tua, bukan cari ketenaran. Diloporin nangis. Takut. Aduh takut. Atut. Papi udah makan, Pi? Jadi sekali lagi, kalian kalau mau kerja jadi LC boleh ya. Dan gajian LC Bunda tuh nggak sedikit loh, puluhan juta loh. Ada yang 20 juta, 30 juta, 15 juta, ya. Tergantung kalian lah kerjanya rajin apa enggak.
Daripada kalian itu typing tapi nggak jelas, ya kan? Maki-maki orang, mendingan kalian yang ngerasa cantik tapi cantik ya. Kalau buluk jangan ya. Kalau buluk gembrot gitu kan, itu jangan. Harusnya tinggi langsing kayak bunda gini lah, tinggi, kurus, cantik. Itu boleh ya. Begitu. Jadi kayak daripada kalian nggak jelas typing mendingan kerja. Udah semangat bun, semangat sayang. Suami kerja apa bun? Ya adalah kerja. Masa suami nggak kerja? Pengangguran gitu nih. Harus cantik, harus cantik lah sayang. Harus cantik lah, iya kan? Kalau jelek nanti nggak laku dan nggak diterima juga. Nanti kan perusahaan yang terima bukan bunda. Jadi nggak sekonyong-konyong koder. Nanti kalian daftar ya, yang lamar itu perusahaan yang terima bukan bunda. Bunda hanya memfasilitasi kalian. Kalau kalian nggak punya tempat tinggal, nggak punya baju atau sepatu buat kerja, atau nggak punya tiket, kayak gitu-gitu baru bunda yang siapin. Nah nanti bunda daftarin ke perusahaan. Kalau udah keterima oke, baru kalian bisa kerja. Nggak gampang loh jadi LC. Ya gue kasih tahu sama kalian. Umur harus di bawah 30 tahun. Ngerti nggak? Kayak gitu. Emangnya asal-asalan aja. Kalian kan tahu tuh standarnya LC bunda yang suka lihat kalian kalau bunda live. Bodoh amat LC hina. Jangan begitulah ya. Jangan menghina LC ya. Kalian siapa? Bunda kasih tahu sama kalian ya. Kalian belum tentu di hadapan Tuhan itu lebih mulia daripada seorang LC ya. LC itu kerja, LC itu menafkahi keluarga ya. Kerja keras mereka, sayang banting tulang. Ya, jadi nggak usah takabur dan nggak usah songong, ya, gitu loh. Belum tentu kalian malah kalian pencuri, ngerampok. Daripada kalian cuma menghina kerjaannya, itu lebih hina ya dibanding para LC, gitu loh. LC hina, terus yang punya gedung apa? Yang punya tempat itu apa? Terus kalian yang makan pajak dari entertain itu apa? Emangnya perusahaan kami nggak bayar pajak ke pemerintah? Emangnya perusahaan kami nggak bayar pajak ke pemerintah? Tanya berapa pajaknya? Setahun itu miliaran sayang ya. Setahun itu pajaknya miliaran. Pajaknya buat siapa? Ya buat rakyat Indonesia. Yang menikmati siapa? Kalian semua. Jadi kalian menikmati ya, dari tenaga kerja kerasnya para LC ya. Begitu. Paham kalian? Ya. Ya jadi begitu. Tanya Pak Presiden Pak Presiden ya, emangnya bener tuh tempat karaoke bayar pajak? Sana tanya Pak Jokowi Pak Presiden, emang tempat karaoke itu bayar pajak? Ya Hotel Passion itu bayar pajak? Ya pasti bayar. Uangnya buat apa pajak Pak Jokowi? Ya pasti untuk rakyat Indonesia. Ya, jadi kalian tuh menikmati. Jadi kalian menikmati dari keringat-keringatnya LC Bunda. Paham kalian? Nggak usah munafik di dunia ini. Dosa manusia itu masing-masing. Ya,
dosanya Elsie mungkin menurut kalian begini begitu. Menurut Bunda juga kalian bertyping berkali-kali berpuluhan kali menghina gue, menghakimi gue, menghina gue, menghina Elsie, itu dosa ya. Jadi jangan dikira kalian gak punya dosa. Mungkin dosa kalian lebih banyak dari gue. Elsie cantik pasti gajinya puluhan juta ya Bun. Pasti sayang, demi Allah demi Rasulullah. Ya gitu. Apalagi yang model. Model itu bisa puluhan juta. Bisa 40 juta, 25 juta. Itu setengah bulan ya sayang. Itu setengah bulan, bukan 1 bulan. Kita gajiannya per setengah bulan ya. Gajiannya per setengah bulan gitu. Nah cuman kan kalau periode ini memang nggak begitu rame. Kalian nih kemarin tuh yang paling gede hampir 20 juta. Itu Elsie Bunda. Itu setengah bulan ya. Setengah bulan bukan sebulan. Ya. Ya. Kalau nenek jadi Elsie berapa bayarnya? Ya nggak mungkin lah sayang. Mana ada nenek Elsie. Ya Elsie aja batas usianya 30. Ya. Usianya batasnya 30. Di bawah 30. Mana ada nenek-nenek Elsie. Kamu jangan terlalu bodoh. Kamu gak pernah ke kota ya. Kamu gak pernah ke karaoke. Makanya kamu jangan mainnya di warung-warung gitu. Jangan di warung-warung remang ya. Jangan minumnya autan dicampur sama adem sari. Minum agak mahal dikit ya. Terus minumnya di tempat karaoke yang high class. Jangan minumnya di warung-warung begitu ya. Lu jadi gak tahu ya. Kalau di tempat Bunda itu Elsie minimal umurnya di bawah 30 tahun ya. Harus kurus dan tinggi dan cantik ya. Gitu. Kalau lu nggak punya itu nggak usah daftar-daftar ke gue. Ya yu biarin aja yu. Ngurang-ngurangin dosa. Booking table ya Bun, boleh. Kalau table ya, kalau table hari biasa itu murah, cuma 500.000 ya. Kalau sofa itu 1,5 juta. Kalau weekend table 1 juta. Tapi kalau nggak salah ya, Bunda juga kurang paham. Sofa itu 2,5 juta. Nah Sultan Bunda kemarin ya, Bunda nemenin dia itu 3 malam 2 hari habisnya hampir 200 juta. Ya. Jadi kalian jangan ngadi-ngadi. Kalau ada tanda tangan Bunda dapat diskon. Iya dapat sayang 20% ya. F&B aja tapi ya. Makanan dan minuman bisa diskon. Asal Bunda referensi Bunda, tolong kasih diskon room ini atau table ini. Itu dikasih 20% ya. F&B aja ya. Elsie ladies cantik. Iyalah karena mereka perawatan. Ya. Jadi kalau yang jelek itu nggak usah daftar. Harus kurus, cantik ya. Itu baru umur di bawah 30. Katanya mau dilaporin sama WC umum. Alah. Mana? Kagak datang surat panggilannya sayang. Bunda tungguin. Bangga ya Bun, bangga lah sayang. Kenapa? Bangga Bunda. Kalian tahu Bunda itu jadi agensi itu bukannya ratusan juta loh. Ya. Sekarang mah anaknya dikit. Sebelum corona itu Bunda miliaran modalnya ya sayang. Sebelum corona Bunda modalnya miliaran. Paham kalian ya. Bukannya 100-200 juta. Sebelum corona anak buah Bunda itu 150 orang. Modalnya Bunda itu miliaran ya. Jadi jangan cerita sekarang. Sebelum corona itu miliaran modalnya Bunda. Jadi jangan meremehkan agensi ya. Agensi yang mana dulu? Kalau Bunda agensinya berduit, pakai modal ya. Miliaran bukannya cuma ratusan juta. Iya percaya Bun boleh. Dulu sebelum corona anak buah Bunda mau kredit mobil, Bunda DP-in. Bunda kredit mobil,
Mau operasi hidung, bunda modalin. Mau operasi tete, bunda modalin. Mau operasi pantat, bunda modalin. Mau extension rambut, bunda modalin. Bunda ngurusin Elsie itu bukan hanya sekedar Elsie-nya aja. Keluarganya yang di kampung, di rumah pada sakit atau segala macam kurang makan, kita kasbonin. Ya. Jadi jangan mengira bunda tuh nggak pakai modal. Modalnya sebelum corona miliaran sayang. Ya, boleh kalian tanya, betul nggak? Tapi ini sebelum corona ya. Betul nggak? Kalau ikut Bunda Indah jadi LC, itu mobil bisa dikreditin, motor bisa kreditin, ya, kasbon duit dikasih, apalagi kosan, baju dan lain sebagainya. Boleh kalian cek. Kalau gue bohong, kalian ludahin muka gue, ya, kalian boleh ludahin muka gue. Jadi kalian jangan menyepelekan gue jadi agensi, gue pakai miliaran modalnya. Kita nggak terima yang punya bersuami sayang, karena kita nggak usah munafik. Kerja karaoke itu berhubungan dengan lelaki ya, gitu kan. Lah kalau suaminya cemburuan, sebetulnya emang nggak masalah. Lu punya suami. Banyak anak bunda sebelum corona yang masih kuliah, sekarang pun ada yang kuliah. Jadi asal kalian tahu ya, kerja karaoke itu bukan hanya membutuhkan orang-orang yang menurut kalian itu picik, orang bandel. Orang kuliah pun banyak sayang ya. Anak kuliahan itu banyak yang kerja jadi LC ya. Ini sumpah demi Tuhan ya. Ya demi Allah, demi Rasulullah, gua bersumpah. Yang kerja kuliah jadi LC pun ada ya. Gitu loh. Kenapa? Ya mereka untuk memenuhi kebutuhan biaya kuliah. Mungkin orang tuanya di kampung nggak mampu. Kan begitu dong. Jadi jangan ngadi-ngadi, jangan selalu memandang negatif thinking sama Elsie. Ya kan bunda bilang, belum tentu di hadapan Tuhan kalian lebih mulia. Ngerti nggak ya? Kalian nggak tahu berjuangnya Elsie itu seperti apa. Paham kalian? Tapi nggak harus jadi Elsie. Apa itu? Ya itu hak kalian. Pilihan orang kan masing-masing suka-suka kalian. Kalian kalau nggak mau jadi LC ya bagus, ya dong. Kalau yang jadi mau jadi LC ya itu haknya dia, kan begitu dong. Jadi nggak usah ngadi-ngadi. Kalian boleh tanya, ya, kalian boleh tanya bener nggak Bunda Indah sebelum corona anaknya 150 orang. Seluruh penjuru Indonesia setiap provinsi, mungkin hanya Papua aja, ya. Mungkin hanya Papua dan NTT yang nggak ada anak buah gue. Setiap provinsi, apalagi Medan, ya, Medan, Palembang, Lampung, ya, Bandung itu terbanyak LC Bunda. Padang, semua provinsi hampir di Jakarta, cuma NTT dan Ambon aja yang nggak ada, ya. Makanya kalau kalian bilang pengen ngetop, pengen terkenal, hello, sebelum ada TikTok, ya orang udah terkenal gue di mana-mana. Khususnya dunia ini entertain. Semua karaoke di Indonesia itu membutuhkan saya. Ngerti nggak? Semua tempat karaoke di Indonesia itu manggil saya untuk jadi agensinya. Tapi gue nggak akan pernah ninggalin fashion, ya. Karena bosnya fashion is the best, itu luar biasa baiknya. Ngerti nggak kalian? Jadi kita jangan pernah meninggalkan yang orang udah baik sama kita. Lampung tuh, Lampung banyak. Anak Lampung banyak, boleh kalian cek. Malah yang masih punya utang juga banyak, ya. Anak Lampung banyak. Yang ninggalin utang juga banyak. Gue kasih tahu sama kalian. Ya. Tangan gue capek ini. Bos Erwin, iya sayang. Pak Erwin Rumampau itu luar biasa. Ya. Pak Erwin itu udah orangnya ganteng, muda, baiknya minta ampun. Udah nggak ada lagi tuh bos kayak Pak Erwin. Lampung itu luas di mananya nggak tahu lah. Yang penting gua Lampung. Ya. Di Padang ada juga bun, ada sayang. Ada. Ya, ada. Medan apalagi tuh. Medan tuh paling banyak. Sampai ada yang sekarang menikah sama Koko, sukses dia anaknya.
LC sama enggak dengan WTS? Ya beda lah sayang. Pekanbaru ada Bun, ada. Pokoknya hampir seluruh provinsi itu ada. Aceh pun ada, ya. Ada semua. Ada, sumpah demi Tuhan. Biar mati nih Bunda kalau bohongin kalian. Padang, ya. Kalau nggak salah ada 3 orang apa berapa ya? Si 1, 2. Ada, ya. Gitu. Palembang. Tuh Palembang memang cantik-cantik. Palembang rata-ratanya kalau di Jakarta jadi putih cantik. Gitu. Jadi kalian boleh tanya ya. Dulu anak buahnya Bunda itu semuanya pakai mobil, ya. Bermobil semuanya sebelum corona. Manado Bunda, apalagi Manado banyak banget. Manado apalagi? LC harus kuat minum nggak Bun? Atau boleh pilih nggak minum? Ya nggak bisa lah sayang. Yayu, makasih Yayu. Ya harus kuat lah sayang. Minimal harus bisa minum. Karena kita kerjanya di karaoke. Karaoke itu jualnya alkohol, bukan teh manis. Ya, bukan warteg. Bukan di warteg, ya. Jadi apa namanya? Harus ya minimal harus bisa minum karena kita jualnya alkohol. Sekarang kalau kalian nggak bisa minum, perusahaan bangkrut lah, ya kan? Perusahaan itu gaji karyawan, ya kan? Jualannya dari apa? Dari minuman. Kalau minumannya nggak laku, nggak ada yang minum bagaimana? Seperti itu, ya. Boleh pakai jilbab nggak? Ya lu ngotak aja sendiri lah. Pertanyaannya jangan terlalu nyeleneh ya. Jangan bawa jilbab di sini ya. Jangan bawa jilbab. Ini kita lagi cerita apa namanya, menurut kalian kan kerjaan hina. Jadi jangan kau bawa kerudung di dalam roomnya Bunda ya. Bun, masih ada loker nggak? Loker apa sayang? Ya, boleh kalian cek. Di sini aja ya, rumah susun itu dulu Bunda ada 30 rumah. Ya. Ada 30 rumah itu khusus buat LC Bunda. Paham kalian? Ya. Di sini ada 30 rumah khusus buat LC Bunda. Nggak salah kalau orang apron itu tempatnya LC. Iya betul. Dan itu LC semuanya anak buahnya Bunda. Ya. Gitu loh. Iya. Itu boleh kalian cek bener apa enggak. Ya. Makanya Bunda bilang modalnya bukannya sedikit miliaran, ya itu kalian harus tahu. Ini apa lah ya? Oh, nggak ada verifikasinya. Bentar guys, verifikasi dulu. Enggak lah, orang-orang ini banyak yang ngajak PK-PKan, Bunda tuh males. Bentar, verifikasi dulu. Ini TikTok tuh harus, kalau kita live lama harus ada verifikasi. Iya, Bunda juga nggak suka. Bunda nggak jujur aja dah ya. Dulu Bunda, jangankan sekarang, anggaplah Bunda udah redup ya di TikTok gitu. Dulu lagi menter aja Bunda tuh paling nggak mau PK-PKan. Bunda nggak tega sama spender Bunda, ngerti nggak? Karena Bunda tuh spender beli koin itu pakai duit. Ya, sedangkan PK itu kan panas-panasan. Nggak mau hostnya tuh kalah, ngerti nggak? Jadi mau nggak mau harus top up. Nah itu Bunda nggak tega. Boleh kalian cek, gitu loh. Jalanin aja Bunda, maju terus. Iyalah sayang, ya. Jadi nih di rumah susun ini ya. Ini di rumah susun ini dulu ya, sebelum corona, bukan cerita sekarang. Sekarang juga masih ada 15 rumah. Ada 15 rumah Bunda di sini. Dulu ada 30 rumah itu khusus LC Bunda, ya. Bunda di sini semuanya. Gitu loh.
Aku ikutin Bunda sejak masih nge-DJ paling menyala dan apa itu, ya kan? Nah sekarang kamu pernah nggak ngeliat Bunda waktu DJ main PK-PK-an? Nggak pernah kan? Karena Bunda minta sama agensi Bunda, aku nggak mau PK ya. Aku kasihan sama spender aku kalau harus ngeluarin top up buat koin. Karena apa? Kalau kita nge-DJ di sawer, kita bangga, kita menghibur ya. Karena menghibur. Tapi kalau PK, orang dipaksa untuk maksudnya dalam arti kata mau nggak mau lu harus menangin host lu gitu loh. Jadi Bunda di situ yang kadang nggak mau. Ya yuk ya nggak pernah ya kan. Jadi jangan kalian Bunda tuh gila harta atau gila koin atau sebagainya gitu loh. Justru Bunda tuh kadang kasihan sama spender gitu, ngerti nggak? Karena itu mahal banget, ya kan? Kalian bayangin singa satu aja harganya 5 juta lebih. Singa satu loh 5 juta lebih. Itu kalau TU ya, TU itu harganya hampir 8 juta kalau nggak salah. Karena Bunda juga pernah juga beli beli TU gitu kan berapa kali gitu. Pernah juga. PK kayak Anggun, ya kalau Anggun kan memang dia hostnya host PK, beda urusannya gitu. Kalau Anggun itu host PK itu memang dia host PK. Jadi spendernya udah tahu kalau Anggun itu PK. Kalau Bunda kan nge-DJ. Ya kan? Kalau Bunda kan nge-DJ beda loh sayang, ya. Jadi selera orang di TikTok ini beda-beda. Ada yang seneng di roomnya DJ, ada yang seneng di roomnya host PK, ada yang di rawa-rawa, ada yang ya macem-macem lah. Ya, dan kalau harus PK ya mungkin udah biasa gitu loh, ngeluarin koin berapapun. Tapi kalau orang yang biasa nongkrong di room DJ suruh ke room PK, itu beda urusannya gitu loh. Kalau host yang challenge joget gimana tanggapannya Bunda? Ya sah-sah aja. Mau host apapun, kalau Bunda tuh sejujurnya mah karena host challenge itu lebih berat loh sayang ya. Cuman maksudnya Bunda suka juga tuh nasihatin si Babul ya. Kalian tahu Babul itu Bunda support dia tuh. Jadi dia belum seterkenal ini, belum ada, dia belum PK-PKan, dia masih jualan keliling-keliling. Bunda udah support si Babul walaupun nggak banyak ya gitu. Makanya dia tahu Bunda nasihatin dia, Babul, kalau kamu challenge jaga ucapan, nggak usah pakai bahasa kasar-kasar ya. Karena tanpa kau harus berkasar-kasar, kalau memang Tuhan mengizinkan rezeki kau di PK, pasti nggak kemana. Tanya si Babul, Bunda nasehatin, jangan kau tiru hal yang buruk ya. Jangan tiru hal yang buruk terus kau ikutin, jangan. Hal yang baik kau ikutin. Jangan mentang-mentang sebelah dengan bahasa kasar, dengan bahasa kotor, terus naik daun, lu ikutin bahasa kasarnya, jangan ya. Tetap bagaimana itu orang akan respect dengan hal-hal yang perkataan baik-baik ya, gitu loh. Mungkin hanya sesaat host-host yang kayak begitu, yang kasar, yang nggak bisa mendidik dan lain sebagainya. Tetap orang akan respect, akan respon orang yang dengan berkata tutur yang baik. Kan begitu dong. Bener gak? Aku ikut Bunda pas skip di room Surya kemarin. Salut. Surya mana? Surya mana? Surya. Justru kalau Bunda ngegip tuh seneng-seneng yang sepi-sepi. Jujur aja dah. Mungkin kalau kalian sering lihat host yang sepi, mungkin Bunda mampir nggak banyak. Bunda suka kasih, bukan apa gitu ya, buat apa. Bunda aja jujur ya, nge-host ngegip si Anggun sekarang ini gitu loh. Itu pun nggak banyak, paling ngasih kereta, pas ngasih seka 2K gitu kan. Itu pun nggak sering. Dulu itu nggak pernah sama sekali ngegip si Anggun. Ya buat apa gitu loh. Support si Anggun, Anggun udah banyak yang support. Anggun udah banyak yang ngasih. Ya kan? Makanya Bunda lebih baik larinya ke host yang kecil, yang nggak ada gift, tapi ngasih 1 juta aja, ngasih 1K aja udah berarti banget gitu loh. Ngerti nggak kalian? Coba copot filter nek. Ya ngapain sih kalian gitu-gitu banget?
Kalian kenapa maksa banget buka filter? Emangnya gue sepeot yang kalian pikir, iya kan? Kalaupun gue peot ya nama juga nenek-nenek. Kalau nenek-nenek nggak peot ya berarti bukan nenek-nenek, itu namanya ABG, ya cerdas dikit aja. Mami lucu juga. Jane, ini Jane yang mana ya? Jane yang oh bukan. Ada loh dulu spender Jane itu. Melinda ya kan kalau merasa bising nggak usah nimbrung. Iya pergi aja. Yang dulu yang dulu mana? Jane spendernya DJ itu bukan. Kalau nggak peot muka plastik bun ember ya. Bunda bisa aja kok nggak peot ya kan. Tinggal tarik muka berapa sih. Cuma Bunda tuh nggak sanggup sakitnya atau enggak lo. Awas Bunda tentara buahnya udah banyak. Iya Bunda tahu. Nggak apa-apa sayang biarin aja. Mereka itu apa namanya, pernah maksuin nggak sih Nek? Maksuin apaan? Iya nggak nge-live DJ sama papi, suka julid aja. Nggak usah bun, syukuri aja, ya kan? Maksuin apaan? Maksuin apaan? Turun kali 600 Nek, apaan itu? Kalian penjudi. Judai maksuin. Janganlah kau berjudi. Janganlah berjudi sayang ya. Judi itu nggak baik. Ya, judi itu nggak baik. Paham kalian? Ya. Lama-lama Bunda banyak yang nonton ya lah. Sayang, TikTok itu gue kasih tahu sama kalian. TikTok itu banyak penonton kalau kita tuh live-nya continue, ngerti nggak continue ya? Harus aktif tiap hari. Tiap hari itu minimal 2 jam. Itu Bunda kan ikut agensi ya. Bunda ikut agensi. Minimal dalam sehari itu harus 2 jam. Dan di jam yang sama ya. Itu harus konsisten. Makanya kalian kalau mau jadi host ya, host yang menter, host yang dikenal, host yang banyak disupport orang, itu kamu satu ya, satu utama. Jadikan host itu suatu pekerjaan. Makanya kalau ada yang bilang host itu bukan pekerjaan, kata siapa? Justru ya host yang sukses adalah menjadikan host adalah ladang pekerjaan ya. Jadikan pekerjaan yang konsisten. Lu live misalnya di jam 8, tiap hari jam 8, minimal 2 jam. Gitu loh ya. Mau sepi, mau rame, lu gak usah putus asa. Tetap di jam segitu. Bunda yakin kalau lu konsisten nih, kupingnya Bunda satu. Ya. Pasti ada orang baik ya. Ada orang baik yang melihat kalian, ini orang biar gak ada penontonnya atau gak nyawer, tapi kok dia tetap semangat ya. Itu akan datang orang-orang apa namanya? Tangan malaikat turun buat kalian. Percaya dah. Beneran. Karena Bunda ngerasain sendiri gitu loh. Dulu Bunda live nge-DJ ya kan, sehari bisa 5 jam, 7 jam, siang malam lu bayangin Bunda. Tapi alhamdulillah hasilnya ada. Tapi Bunda begitu udah males live apa segala macam ya, semuanya berakhir gitu loh. Karena di TikTok ini persaingannya lebih gila loh ya. Di media sosial sayang ya, persaingannya itu lebih gila, lebih jahat daripada dunia nyata. Percaya nggak kalian ya? Percaya nggak? Lu host yang tadinya bukan siapa-siapa, terus tiba-tiba ada host menter, jadi host menter ya. Itu orang-orang yang jahat sama kalian akan berdatangan ya. Gitu loh, menghasut spendernya, apa namanya, ngojok-ngojokin dan lain sebagainya. Percaya ada sama gua. Jadi kalau lu nggak kuat mental, kalau lu nggak kuat segala-galanya, media sosial ini nggak bisa. Ngerti nggak? Apa ini? Paling ngeri jadi host TikTok bun. Iya. Yang namanya hinaan,
bulian, cacian, terus fitnahan. Wah, udah segala macem lah. Segala macem, beneran. Kadang suka miris juga gitu ya. Kok apa ya namanya, orang pada jahat-jahat banget gitu loh. Ngerti nggak? Ngegipnya kagak, cuma ngebully, menghina, kayak begitu. Pertanyaan Bun, kalau Anggun ujung-ujungnya akrab sama WC umum gimana? Ya nggak masalah sayang, nggak masalah. Selagi si WC umum itu menjadi orang yang baik, ya. Kayak Bunda kalian bilang, Gilan digip aja katanya baik-baik. Hey, hello. Catat kalian, ya. Catat kalian. Bunda nggak pernah masuk roomnya dia, ya. Bunda nggak pernah cari muka sama dia. Catat. Ya, dia yang masuk roomnya Bunda. Dia yang masuk ke roomnya Bunda. Dia yang ngegip Bunda. Ya. Kalaupun begana begini, ya namanya kita itu kan host. Dikasih kita harus memuji. Masa harus menghina orang yang ngegip? Dong. Gitu loh, paham ya. Dan waktu itu juga si WC umum lagi berubah. Kalian pasti tahu kan, ini bukan bahas itu. Ini ada yang nanya. Ya, waktu itu WC umum juga dia lagi berubah menjadi orang yang baik, ya, gitu loh, ya, begitu. Ya kenapa enggak? Bunda pikir orang yang tadinya jahat menjadi orang yang baik, kenapa kita nggak rangkul, kita nggak baikin? Salah, ya enggak lah. Kalau dia berubah menjadi monster lagi, ya itu haknya kita. Mau tetap berteman atau tidak, kan begitu dong, ya, seperti itu. Jadi intinya gue nggak pernah masuk roomnya dia. Dia yang masuk roomnya gue. Dia yang datang ke roomnya gue. Ya, paham kalian? Kalau ngomong itu udah ngaca belum? Ngaca lah sayang. Emang gue harus ngaca bagaimana? Lu aja bisa bayar orang untuk apa itu? Lah, gue punya duit, ya kan? Gue punya duit, suka-suka gue lah. Sayanglah mulut gue, ya kan? Gue kan nggak kenal siapa dia. Ribet kali nenek ini ya, udah tinggal kembaliin gitu. Udah sayang, inilah terkadang ya Dini Salon muka Aceh Sultan. Lu orang Aceh tapi bahasanya kok nggak punya adab ya. Bunda udah balikin ya, udah balikin malah gue lebihin 1 ya. Gue udah balikin itu paus 5 biji, gue balikin 6 biji. Masa kalian bolornya nggak lihat ya? Gue udah balikin, selo baru 5 biji paus. Lu kira 5 paus itu gede di SC-nya? Nggak nyampe 1 juta sayang. Hah? Ngerti nggak? Lu kira duit 1 juta gede? Cuman namanya kita dikasih orang, kan kita harus berterima kasih. Karena dia kan belinya bukan kayak kita WD 1 juta, belinya 1 juta. Ya kan, belinya mungkin 3 jutaan. Ya, gitu loh. Lu pikir lu punya duit, lu bisa sesukanya. Ya, gue punya duit lah. Kalau nggak punya duit gimana mau ngasih orang? Gimana sih lo? Harusnya nggak usah dibalikin, soalnya tetap diomongin. Nggak apa-apa sayang ya. Nggak apa-apa. Emang itu memang niatnya Bunda. Bunda balikin. Bunda nggak mau ada duri dalam daging Bunda. Nelen duit nggak seberapa, itu pun Bunda juga Bunda nggak esceng kok ya. Bunda bagi-bagi lagi ke orang. Ntar disangkanya kita ngejilat, ya kan? Gitu. Catat ya, gue nggak pernah masuk roomnya dia. Dia datang sendiri. Dan yang 3 paus itu dia minta balasan. Ya, dia ngegip 3 paus, ya. Dia nyuruh Bunda nyenggol dokter Lita Gading. Paham kalian? Tuh ada upahnya. Jadi Bunda dikasih paus 3, nggak cuma-cuma sayang. Paham? Gue suruh nyenggol Lita Gading. Mungkin yang waktu itu ada di room Bunda tahu. Ya kan? Ya kan? Pasti tahu di roomnya Bunda. Bunda suruh nyenggol dokter Lita Gading. Bun, tuh wajah glowing banget. Belum mandi sayang ini. Bunda bangun tidur. Tadi hujan, tidurnya nyenyak banget. Belum mandi Bunda.
ya efek. Ya nggak apa-apa pakai efek. Kenapa emangnya? Ya efek juga kalau mukanya buluk mah nggak kinclong banget. Lagi dipantau malaikat maut dia. Ya semoga aja kau berbalik dengan mulut kau sendiri ya. Semoga kau jalan nggak ketabrak kereta api sayang. Banyak ekor-ekor masuk. Ya. Jadi gitu. Yang picik dan pengecut itu WC umum. Ya. Disenggol sama Lita Gading nggak berani nyerang. Ngerti nggak? Nyuruhlah Bunda. Mau kalian scroll. Di situ Bunda ada nyenggol dokter Lita Gading. Ya. Tapi memang menurut gue, menurut Bunda waktu itu memang Lita Gading salah. Dokter Lita Gading salah. Karena dia sudah merendahkan pendidikan si WC umum. Ya. Karena buat Bunda yang namanya jodoh maut rezeki itu bukan urusan manusia. Dan berhak siapapun punya jodoh dengan siapa. Kan begitu dong. Iya kan? Mereka julid tapi betah di sini ya Bun. Mereka sebetulnya salut sama Bunda sayang. Ya. Mereka salut sebenarnya sama Bunda. Dibandingin sama WC umum yang nggak ada papanya lah. Ya kan? Cuma beda level aja. Dia artis, gue bukan siapa-siapa. Kalau cuma masalah otak, masalah mental mah jauh sama gua, ya. Gitu. Waalaikumsalam Bunda. Ambil poinnya aja berarti dia disogok sama Anggun untuk nyenggol. Masa sih? Lu jangan seuzon. Ya. Jangan seuzon sayang. Kita berteman ngebela orang itu emang bener orang yang menurut Bunda itu benar, ya. Gitu. Mau siapapun dia aja lagi bener gue baik-baikin, gue puji-puji. Ya kalau salah kita tegur lah ya. Ini media sosial. Gua aja kalian hujat, kalian aja gue maki, gue santai aja, ya kan? Bener gak? Ini media sosial. Berhak kalian berkomentar, berhak kalian mengkritik, ya. Gitu. Nggak apa-apa. Kan begitu dong. Hater pada bangun, hempaskan aja tuh hater Bun. Jadi biarin aja Reni. Anggun pun tak kepo-kepo. Anggun itu orang baik loh. Aku itu kasihan sama elu. Aduh. Gimana ini? Apa nih? Lah, kasihan banget sih sayang. Gue malah biasa ngegip orang. Gue kalau mau gip orang bukan kontennya seperti ini ya. Ini lagi curcol. Gue nggak ngarepin apa-apa. Ada yang nonton banyak aja gue nggak mau. Pusing kalau kebanyakan. Puyeng baca typingannya, maklum udah tua. Ya. Kalau gue nge-DJ boleh ngarepin koin. Kalau lagi begini mah ya ngapain ngarepin koin? Guanya aja tampangnya begini, ya kan? Lagi tiduran, mandi aja belum. Masa lu pengen digip orang? Ya kan? Karena tadi hujan aja. Aku selalu sama Bunda biar apa itu? Yang di sebelah kalau bener tetap Bunda benarkan, salut Bunda. Iyalah sayang. Yang mana, baikan yang mana? Nggak ada kata baikan, belum sayang. Waktu dia ngirim Ambon itu ke rumah kayak DC gitu, Bunda kirim polisi juga ke rumah Anggun 4 orang. Makanya dia nggak ngakuin. Makanya tuh si WC umum nggak ngakuin itu orang suruhan dia. Karena Bunda kirim juga, ya kirim polela juga ke rumahnya Anggun 4 orang. Ngerti nggak kalian? Ketar ketir dia, ngerti nggak? Ya. Sumpah demi Tuhan, ya atas nama Allah, gue kirim polela 4 orang ke rumahnya Anggun. Makanya dia langsung nggak ngakuin tuh kiriman dia. Iyalah. Aduh. Nggak percaya? Kalian DM nomor WA-nya. Ntar gue kirim chatan gue sama Anggun sama polisi yang dari Polda. Mau? Iyalah, ketar-ketir lah. Orang jelas-jelas dia kirim orang kok nggak ngakuin. Bagaimana lu?
Emang orang gak ada kerjaan? Datang-datang ke rumahnya Anggun ngaku-ngaku suruhan WC umum. Gila kali lu ya. Udah yang bilang halu lu kirim WA lu. Gue kirim catatan gue sama Anggun, sama polisinya. Yang kiriman dari Bunda. Gak usah banyak cincong kalian. Ya. Gak percaya Bunda, gue percaya sih Bunda sih iya. Yang gak percaya DM nomor WA lu, ya. Yang gak percaya DM WA lu. Gue kirim chatan gue sama polisi yang dari Polda 4 orang, ya. Sama chatan gue sama Anggun, ya. Gun, mau gak gue kirim orang ke rumah? Boleh Bunda kirim, gue kirim 4 orang. Ngapain gue bohong sama kalian? Gue bukan tipe-tipe pembohong ya. Gue tahu sama kalian. Berak sekebon makan buat lu tainya ya. Gue bukan tipe-tipe orang yang kayak pecundang. Mainannya dia cuman DC ya kan. Gue mah polela sayang. Gue mah polela, punya senjata, ngerti nggak? Ya. Ngadi-ngadi langsung kan dia nggak ngakuin, takutlah dia. Ngancem-ngancem orang. Aduh. Ya kan? Makanya yang nggak percaya, lu kirim WA lu, ntar gue kirim, ya. Kalau nggak percaya, tanya aja si Anggunnya, bener apa enggak? Ngapain? Emang lu punya uang buat ngirim polisi? Hei, otak lu cuma duit dan duit. Sorry ya, gue punya temen, ya, gue punya temen banyak banget ya, polela ya. Nggak ada itu yang mengharapkan apapun dari gue, ngerti nggak? Ya. Kita berteman pure dari hati. Siapa yang butuh pertolongan, dia akan bantu. Kan begitu dong. Jangan cuma otaknya duit doang. Ya, gue kasih tahu sama kalian. Dan gue nolong orang yang butuh pertolongan gue. Ngerti nggak? Nih mulut gue busuk nih. Mulut gue busuk kalau gue bohongin lo. Gun, perlu nggak Bunda kirim orang ke rumah lo? Kalau memang lo perlu, iya Bun, kirim. Tanya aja. Nih mulut gue busuk nih kalau bohongin kalian. Ngapain? Ya. Baru gue 4 orang. Mau berapa juga gue sanggup. Apain gue bohongin kalian? Dan gue berteman sama siapapun ya. Tidak seperti otak kalian cuma duit dan duit. Ya. Paham kalian? Makanya orang tuh banyak bergaul, banyak berbuat kebaikan. Paham kalian? Gue bukan ngatur sayang, gue minta tolong. Ya, gue minta tolong sama teman gue kalau teman gue sedang ada dalam ancaman. Kalian nggak tahu kan si Anggun diancam? Ngadi-ngadi kalian. Itu si Anggun tuh bisa lapor loh sebetulnya loh. Cuman udahlah, buat apa, kita udah rundingan ya. Udah Anggun, udahlah nggak usah ya. Udah nggak usah. Kita bisa lacak semuanya sayang, kalau mau gampang. Ngerti nggak? Gampang kalau mau ngiket itu si WC umum ya, gampang sayang. Cuma buat apa? Ada rikotanya, ada rekamannya, ada segalanya ya. Ya gampang kalau mau nyari dia orang suruhan siapa, itu bener apa enggak, gampang. Cuma buat apa ya? Selama ini kita diem. Cuma kalian kadang injek. Ini gue jelasin semuanya ya. Ya, gitu loh. Jadi si Anggun itu dipaksa untuk bikin VT permintaan maaf. Ngerti nggak? Ya. Dan Bunda larang, jangan mau, enak aja ya kan? Kayak lu salah aja. Nanti kalau lu bikin VT permintaan maaf, itu si WC umum seakan-akan menjadi manusia terhebat di muka bumi ini, yang gak ada lawan. Ya. Buktikan kalau jangan keluar-keluar aja. Keluar-keluar apa, kan gue bilang. Kalau mau niat mah gampang, cuman kita nggak mau. Ya. Ya sudahlah, ngapain sih ini dia? Anggap aja kita bercandaan ya. Anggap ini kita hiburan untuk kalian ya. Bentar, gue mau minum dulu, haus juga. Ini anggap aja hiburan di dunia pertiktokan. Kalian seneng juga kan? Kalian seneng juga kan? Ada hiburan. Ya, gitu loh, paham nggak?
Jadi kenapa dia nggak ngakuin itu kiriman dia? Karena dia tahu, ya waktu suruhan dia datang itu ada polisi 4 orang di rumahnya Anggun, ngerti nggak? Gitulah. Kenapa? Ya karena Anggun diancam, ngerti nggak? Ada rekamannya, ada rekotanya si Anggun diancam, ngerti nggak? Jadi ya jangan seakan-akan di mata kalian dia paling terkuat. Ya, enggak usah dibahas, jangan lah. Kalian giliran kebobrokan itu si WC umum kalian ngarang gue. Giliran WC umum ngejelek-jelekin si Anggun mati-matian kalian diem. Kalian ini sebetulnya apa? Ya kan? Nggak boleh begitu. Dia itu bukan orang terkuat loh ya. Masih ada nenek yang terkuat di muka bumi ini, yaitu gue. Ya kan? Makanya kenapa dia nggak ngaku? Ya kan? Takutlah dia. Takut sayang dia. Karena di situ ada pengancaman. Ada pengancaman, ngerti nggak? Nah orang yang diancam berhak untuk lapor. Itu si Anggun tuh bisa lapor, ngerti nggak? Cuman kita sepakat sudahlah, kita nggak usah perpanjang, ya kan? Gitu loh, ribet, kasihan dia juga. Begitu loh ya. Kita masih punya hati sayang. Kita masih punya hati. Ya, kita masih punya hati. Kita anggap ini udahlah TikTok ini hiburan, ngerti nggak? Anggaplah kita ngasih tontonan. Bubar, dari 100 ke 70 dada. Iyalah, itu yang merasa itu pasukan kangkung kering dan WC umum yang sok juga. Dikasih tahu yang sebenarnya, ya. Dikasih tahu yang sebenarnya waktu ada DC ke rumahnya Anggun, kirim polisi dari Polda Metro Jaya 4 orang. Dikira itu WC umum paling terhebat, paling kuat. Ya kan? Dia mainnya DC, kalau kita yang punya senjata langsung. Aduh, yang nggak percaya boleh, yang nggak percaya boleh DM WA lu, gue kirim chatan gue dengan polisi temennya Bunda sama Anggun. Gun, mau nggak gue kirim orang? Iya Bunda boleh. Ya, kalau nggak tanya aja sama Anggun, ya bener nggak Bunda kirim 4 orang? Dia kan kirim 3, gue kirim 4. Ngapain gue bohong? Nih busuk mulut gue kalau bohongin kalian. Langsung DWC umum nggak ngakuin kata itu kirimannya karena tahu ada polisi di situ. Ngerti nggak kalian? Ya. Nggak takut ya ntar mulutnya busuk? Enggak lah. Orang bener ngapain takut? Kecuali gue nya bohong baru gue takut. Kan gue bilang bener. Kalau bener ya nggak mungkin lah mulut gue busuk. Nanti ya. Menyala Bunda. Kan begitu dong. Jadi nggak usah lah takabur, nggak usah songong, nggak usah sombong, ya kan? Gitu loh. Ngapain sih nyombong-nyombongin? Kita nih di dunia semuanya itu pasti lu punya kekurangan, lu juga punya kelebihan, ya kan? Nggak usah selalu mandang rendah orang lain. Jangan selalu meremehkan orang lain, ya. Jangan-jangan mentang-mentang si Anggun tuh bukan artis atau dia tuh seakan-akan nggak berani ngadepin siapa, atau lu jangan mentang-mentang gua nenek-nenek orang susah dan lain sebagainya. Hei, ya, gitu loh. Jangan, nggak boleh begitu, ya. Menyala Bunda, salut saya sama Bunda. Makasih dunia kita. Gitu. Jadi Bun senyumnya cantik. Ya kan? Jadi udah segitu aja. Bunda mau mandi dulu, Papi udah mandi soalnya. Bunda baru bangun tidur belum mandi nih. Gas Bunda, aku jangan takut. Pada kabur kan. Giliran kita kasih tahu yang sebenarnya, Bunda tantangin. Ya kan, Bunda tantangin. Yang nggak percaya boleh DM nomor WA lu. Gue kirim chattingan gue sama Anggun, sama polisi yang ke rumahnya Anggun waktu ada DC datang. Gue kirim. Ngerti nggak? Itu buat bukti pembenaran kalau ada orang yang temennya Bunda datang ke rumahnya Anggun untuk ngadepin tuh DC. Makanya WC umum nggak ngakuin kalau orang itu kiriman dia. Ya dia takut lah. Ngerti nggak? Ya, apalagi polisi itu bukan asal-asal dari Polda Metro Jaya sayang. Ya, gitu loh. Jadi ngeri lah itu DC.
udah ngancem-ngancem. Cuman ya sudahlah. Tapi DC-nya yang datang ke rumah itu baik ya, baik-baik. Cuman yang ada pihak luar yang pakai ngancem-ngancem si Anggun. Itu udah jelas itu rekotannya ada loh ya. Jadi buat WC umum macem-macem itu bisa dibongkar semuanya. Ketawanya maksa banget. Suruh apa jungkir balik gue. Suruh jungkir balik gitu. Ya udah ya guys, Bunda mau mandi dulu. Oke. Papi udah mandi soalnya ntar dia ngoceh-ngoceh gue belum mandi. Terus waktunya Bunda ngecek anak buah. Begitu. Tuh, Papi udah pakai handuk tuh. Bunda mah kalau ngomong nggak pernah bohong sayang. Papi kelar mandi kan, bener kan? Pakai handuk. Masa bininya ngoceh aja di TikTok. Nanti lanjutkan lagi tim Anggun, siap. Tim Anggun. Kan, bener kan? Bunda kirim 4 orang polela ke rumahnya Anggun. Nggak percaya mereka. Langsung WC umum nggak ngakuin kalau dia itu bukan kirimannya. Takut tau nggak lo? Ya, yang takut tuh dia bukan gue. Ya udah guys, dadah semuanya. Bye, gue mau mandi. Papi udah ngoceh-ngoceh.